Ini dari Indonesia, mereknya Indonesia. Indonesia. Ensap 50, harganya $350, kurang lebih 700 ribuan pemirsa. Ini maskernya Solamax Indonesia, Jakarta. Nah, ini biasanya teman-teman di sini banyak ya produk Indonesia dari masker. Nah, ini juga ada yang dari merek Indonesia, biasanya ya made Indonesia, tapi sekarang kehabisan. Ini adanya dari Singapura ya teman-teman. Karena sekarang katanya dari Indonesia itu nggak datang ke sini teman-teman, nggak ada barangnya ke sini karena di Indonesia sendiri lagi susah begitu. Jadi saya pengen coba ya suatu saat, siapa tahu ini bermanfaat, berguna nanti kalau saya pulang ke Indonesia. Jadi kita beli 2 ya. Nah, ini maskernya ini dari Cina ya teman-teman. Sekitaran harganya $190, ada yang 220. Ini berbagai masker, sekarang Cina banyak memproduksi masker. Itu saya Sapman. Kyu có lại máy à? Xiong mong. Này có cái tiền. Lai phải. Hay à. Kêu có lại máy lo, có tên ngam hay có lại. Này có cái tiền à? Tên cái mau cái tiền cái. 280 teman-teman. Ini $40 segini. $40 ya. Wah,咁勁嘅，喺呢個係啊，高島嚟啊！係啊，係啊，係啊。哥哥，我想問你，呢個咧，呢個幾錢一個啊30蚊。？30蚊啊？喺邊度嚟啊？呢個？呢個係呢個新加坡。新加坡。Oh, yang naik嗰啲有冇啊？ 印尼冇啦， Mai saya. 賣晒啦。 Oh, dari Indonesia udah habis teman-teman. Anh lấy嗰啲口罩一樣喎。係啊，你買幾多錢啊？你知唔知呢個喺邊度嚟？唔知，唔知？你哋嗰邊嚟㗎係嘛？印尼咯。哦，你唔知啊？係啊。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Moyakia, kumaha daremangkas sadana. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa di rumah, itu tadi dia videonya, saya kasih gambaran untuk informasi bahwa di Hongkong ini sekarang dari mulai Januari mulai ada wabah ini ya, itu yang namanya masker Indonesia itu sudah sangat terkenal sekali di Hongkong. Semua produk masker dari Indonesia ada di Hongkong, dikirim ke Hongkong, diekspor ke Hongkong, dan tidak luput juga ya pemerintahan kita dari Indonesia, BUMN memberikan bantuan kepada para TKI juga masker ya, begitu banyak banget. Kami sangat bersyukur sekali dan kami merasa diperhatikan juga. Nah, selain itu juga saya ya pemirsa merasa bangga banget karena produk putra putri Indonesia itu dikenal juga oleh warga Hongkong ya, terutama ini dikenal banget. Dan ini terutama ada salah satu masker yang sangat terkenal sekali di Hongkong, produksi Indonesia, merek Indonesia, yaitu masker Sensi pemirsa. Nah, masker Sensi itu banyak sekali saya jumpai dipakai oleh orang Hongkong, oleh para majikan ya. Nah, ini juga saya ada masker Sensi seperti itu. Nah, sama, maksudnya sama begitu ya. Dan ada yang hijab dan ini yang karet ya, yang ke kuping itu ya. Kalau yang ke hijab kan belakang gitu. Bahkan ada loh di sini majikan Hongkong cowok gitu memakai masker hijab gitu. Jadi itunya digunting terus ditaliin ke sini gitu. Jadi berbagai cara dilakukan untuk mencegah wabah ini ya pemirsa. Dan selain masker dari Indonesia yang banyak sekali di ekspor ya ke sini ke Hongkong. Ini ada merek ini juga. Nah, ini masker karet 3 ply 99% efektif melindungi terhadap bakteri, kuman dan virus. Ini juga
terkenal juga di Hong Kong, One Meat ini juga bagus ya. Itunya bahannya bagus juga, dan masih banyak produk-produk masker lainnya juga begitu ya, merek lainnya juga banyak teman-teman di sini dikirim ke Hong Kong. Dan juga nih ada masker N95 juga buatan dari Indonesia. Saya pernah lihat di apotek di sini ya, di toko obat di Yuk Fong begitu, menjual masker N95 buatan Indonesia. Dan ini 3M ya. Ini hampir sama harganya, tapi harganya mahalan ini ya, mahal $5, mahal 10.000 ya. Ini $30 harganya, dan ini $35 harganya. Kalau di uang Indonesia kan ini sekarang saya beli $30 itu berarti kurang lebih 70.000 ya. Kalau di uang Indonesia kan sekarang ini harganya 70.000 di Hong Kong satu gini, dan ini 80.000. Nah, dalam wabah ini apapun itu kita akan melakukannya ya. Dan bukan cuma masker ataupun maksudnya bukan cuma masker doang dari Indonesia yang dikirim ke Hong Kong pemirsa. Ada juga hand sanitizer, dan ada juga tisu basah ya, merek Dettol itu terkenal banget juga tuh dari Indonesia, tisu basah merek Dettol yang antivirus itu juga. Terus mana ya, bentar ya, saya ambilkan itu di belakang pemirsa. Nah, maaf ya tadi kalau salah ngomong. Nah, ini juga Dettol ini juga pemirsa. Nah, nih termasuk ini juga banyak sekali dari Indonesia, pokoknya dari Indonesia. Dari mulai bulan Januari, Februari itu Hong Kong lagi bener-bener krisis banget nih, krisis masker, krisis ini ya, tisu basah juga. Pokoknya alhamdulillah banget. Di sini warga Hong Kong juga sangat berterima kasih banyak buat Indonesia, dan saya pun sebagai warga Indonesia sangat bangga sekali dengan produk-produk Indonesia yang sekarang ini terkenal banget di Hong Kong, dikenal orang Hong Kong seperti itu ya. Dan yang saya ingin pertanyakan, bahwa sekarang di Indonesia pun lagi mengalami krisis, dan bener-bener lagi genting-gentingnya ya, karena kami dari luar negeri juga selalu memantau berita-berita dari Indonesia, apalagi sekarang sudah mencapai 2.000 lebih ya yang positif seperti itu. Tentunya kami pun punya rasa kesedihan, prihatin juga. Dan sekarang di Indonesia itu masker nggak ada. Saya sangat sedih banget dan penuh tanda tanya besar banget. Masker itu sekarang kemana kayak gitu loh? Apa tidak mungkin kan dalam suasana genting seperti ini di Indonesia terus berhenti memproduksi masker? Tidak mungkin, sangat mustahil sekali. Seharusnya lagi dalam genting-genting seperti ini tuh harus bener-bener kerja keras, bener-bener di lebih itu lagi ya, membuat maskernya, memproduksi maskernya. Sekarang masker bedah di Indonesia bener-bener udah harganya mahal dan maskernya nggak ada gitu. Nah, itu yang bikin saya heran di situ. Sedangkan kemarin waktu kita di sini di Hong Kong bulan Januari Februari itu benar-benar masker banyak banget gitu loh dari Indonesia. Dan saya nggak tahu bagaimana cara memproduksi masker, apakah harus memerlukan waktu yang lama berbulan-bulan atau gimana? Saya nggak tahu ya. Silahkan komen di sini yang tahu info ini. Dan saya pengen ngasih tahu juga pemirsa, ada lagi ya, ini masker ini yang N95 ini dari Indonesia ini juga sangat terkenal sekali di Hong Kong ya. Dan ini kegunaannya sangat lebih bagus daripada masker bedah seperti itu. Yang salah satunya itu fungsinya masker N95 bisa menyaring partikel-partikel kecil di bawah 10 PM begitu. Dua, sesuai dengan namanya, masker N95 bisa menyaring hingga 90%
partikel di udara. Nah, terus yang ketiga selain mencegah wabah ini, masker N95 juga dapat menangkal bahaya kabut asap ya. Jadi kalau ada gunung meletus ataupun orang yang pekerja bangunan ataupun ngebor-bor itu besi ya kayak gitu, ataupun yang kerja di apa ya, kayak bikin besi, motongin besi seperti itu pemirsa, di konveksi ya juga, atau ada kebakaran hutan juga. Nah, pakainya ini masker ini nih sangat dianjurkan banget. Keempat, punya berbagai kelebihan ini cara pakai masker 95. Jadi itulah tadi kelebihannya dari masker N95 ya pemirsa. Tetapi untuk saat ini jangankan masker N95 ya di Indonesia, masker bedah aja ini, masker bedah aja sangat susah sekali di Indonesia sekarang ini. Jadi sekarang di Indonesia lagi dianjurkan memakai masker ya, memakai masker kain ya. Kalau boleh saya saran, masker kainnya di dalamnya itu dikasih tisu. Ini tisunya bersih ya pemirsa. Ini tisu ini. Kalau bisa di dalam masker kainnya itu dikasih lagi 1 lembar tisu ya, dikasih 1 lembar lagi tisu itu untuk menyerap gitu agar pernapasan kita tidak basah atau apa gitu, nempel langsung ke maskernya, atau orang dari luar ada batuk atau apa, setidaknya kita punya lapisan lagi seperti itu. Karena emang dalam situasi wabah seperti ini itu sangat dianjurkan sekali memakai masker bedah itu, karena di situ apalagi masker tersebut ada antibakterinya, ada pembunuh virusnya begitu, 99,9% ada itu dari Indonesia pemirsa. Saya pernah dapat itu masker itu, namanya apa ya, saya lupa, pokoknya itulah namanya. Jadi itu sebetulnya itulah yang dianjurkan dalam hal seperti itu, sebetulnya itu yang dianjurkan. Tetapi di Indonesia sekarang langka, tidak ada gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, kemana seperti itu. Semuanya sahabat Pelangi Hidup, pemirsa di rumah, ini semua hanya informasi saja ya buat kita semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kami pun yang ada di luar negeri sini sangat sedih sekali melihat keadaan Indonesia sekarang. Semangat terus buat semuanya, baik masyarakatnya maupun para pejabatnya, semangat terus. Kita yakin, kita harus optimis bahwa kita pasti yakin bisa melewati semua ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menginjak bertemu dengan Ramadan ya, 2 mingguan lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan di bulan puasa nanti sama Tuhan wabah ini dihilangkan, tidak ada lah gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, tenang, dan berjamaah bersama-sama. Kalau bersama-sama itu kekuatannya akan lebih kuat seperti itu. Dan buat semuanya tolong doakan terus setiap hari, mudah-mudahan wabah ini menghilang ya, atas izin Allah menghilang. Dan buat mbak-mbak yang ada di luar negeri juga, seperti yang kita ketahui bahwa dampak buat kita juga sangat besar sekali dari semua ini. Pekerjaan kita lebih banyak ya, terus di samping itu kita harus tetap bekerja, keluar rumah, ketemu orang banyak. Kita juga sama merasakan gitu ya, apa yang ada dalam hati kalian masing-masing, gitu itu sama satu rasa seperti itu maksud saya. Apalagi di sini di Hong Kong ya, di Hong Kong dekat sekali dengan Cina seperti itu. Kami para BMI Hong Kong juga sama was-was, takut seperti itu sama. Dan sekarang buat yang ada di Indonesia, semangat terus buat semuanya, jangan pantang mundur, jangan menyerah ya, yakin kita bisa. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Dan terima kasih banyak atas semuanya perhatian pemerintah juga kepada kami semua di sini di luar negeri ya, baik itu di Taiwan juga, karena kemarin itu dari pemerintahan Indonesia juga ada mengirimkan masker ke para BMI di Taiwan juga ya, Singapura juga ada ya. Nah, buat semuanya mohon doanya juga buat TKI Malaysia yang di Malaysia itu sekarang masih lockdown. Mudah-mudahan mereka semua tercukupi, sehat,
dan yang pulang ke Indonesia mudah-mudahan juga sehat dan dilancarkan. Yang mau pulang ke Indonesia juga karena ada suasana seperti ini, jadi ada yang di cancel atau gimana ya. Doakan yang terbaik buat kami semuanya, dan kami semuanya juga yang ada di luar negeri selalu memberi semangat buat yang ada di Indonesia. Semangat terus buat semuanya. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buruh migran Indonesia.